Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kerasnya hati. Dan itu hati yang berbahaya untuk keselamatan orangnya baik di dunia ataupun di akhirat. Atau dengan ungkapan lain hatinya mungkin berpenyakit atau bahkan mati. Dengan kata lain hatinya itu hitam, kotor, banyak noda. Penyebabnya pertama kemarin sudah kita bahas, melanggar perjanjian pokok dengan Allah untuk beriman kepada Allah. Ternyata dia enggak beriman tapi kufur. Untuk mentauhidkan Allah. Ternyata Allah tidak ditauhidkan, dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Akibatnya hatinya mati, hatinya hitam legam, hatinya keras. Kalau sudah keras seperti itu, tak ada lagi yang bisa menyelamatkan orang itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Diberi ayat, tidak mempan. Diberi penjelasan hadis, tidak masuk. Diberi nasihat, malah membenci orang yang menasihatinya. Didakwahi, malah menentang dakwahnya. Kepada ibadah sangat-sangat berat dan malas. Sedangkan kepada dosa dan kemaksiatan begitu bersemangat. Itu tanda kerasnya hati, tanda hitam legamnya hati, dan tanda matinya hati. Penyebab pertama adalah kufur dan syirik. Kedua, salah satu di antara penyebab orang hatinya keras, hitam, dan mati adalah dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang itu, apapun bentuk dosanya. Sebab dosa itu ada dua penyebab. Penyebab pertama mungkin mengabaikan perintah yang wajib, menganggap enteng salat, saum, zakat, haji yang sudah terkena kewajiban, mengabaikan thalabul ilm dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dia terjerumus ke dalam dosa atau melanggar larangan. Ada yang dilarang, diharamkan, seperti mabuk, seperti berzina, seperti berjudi, seperti maling, seperti
berdusta, bergibah, memfitnah, mencela dan seterusnya, itu dilarang, diharamkan tapi dilanggar. Juga dosa. Apapun bentuk dan penyebab dosa, baik karena mengabaikan perintah yang wajib atau karena melanggar hal yang haram, itu berakibat hatinya mengeras, berakibat hatinya itu hitam legam, dan berakibat hatinya terjangkiti penyakit yang berbahaya yang mengancam kehidupan hati tersebut. Tak mustahil hatinya mati nanti. Jadi penyebabnya adalah dosa. Ketika Nabi SAW menjelaskan ayat yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin, Allah menyatakan, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Bal rana. Tapi itu adalah ron. Ron itu kotoran. Ron itu ibarat besi karat, korosi. Ron itu ibarat tinta yang mengotori ala qulubihim, ke dalam hati mereka, maka yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Ayat ini mengisyaratkan dosa menyebabkan hati kotor, hati menjadi ternoda, hati menjadi mengeras, hati terjangkiti penyakit yang berbahaya. Kalau terus-menerus demikian, tak mustahil hati tersebut akan mati. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Nabi SAW, Innal abda idza aznaba dzamban kanat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza naza'a wa taba wastaghfara saqala qalbuhu fa idza zida zada fadzalika qaulullah azza wa jalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba, bila dia melakukan satu dosa, apapun bentuk dosanya, meninggalkan perintah atau melanggar yang haram, maka ada satu tetes noda yang mengotori hatinya, sehingga legam. Dan hitamnya hati berefek terhadap kerasnya hati tersebut. Hati yang keras tidak bisa menyerap. Menyerap pepatah, menyerap ilmu, menyerap wejangan, menyerap nasihat, menyerap pencerahan. Enggak. Tidak bisa menyerap. Itu hati yang sudah keras, hati yang sudah hitam karena dosa. Kata Nabi SAW, bila seorang hamba berdosa, maka hatinya menghitam. Terus, fa'idha naza'a. Kalau dia berhenti dari dosanya, wataba wastaghfara, lalu dia bertobat dan beristighfar, saqala qalbuh, maka hatinya bersih lagi. Hatinya bening lagi. Hatinya kinclong lagi, tidak ada lagi noda. Dan ini karakter orang yang bertakwa. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah dosa, tidak pernah salah. Nggak ada orang seperti itu. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Nggak ada. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam, sesoleh apapun, sehebat apapun imannya, pasti terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang tobat dari kesalahannya, ini orang bertakwa. Dijelaskan dalam Al-Quran ciri orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah.
Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang yang apabila dia itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji dan itu dosa besar. Atau zalim kepada diri sendiri, ini juga besar. Cepat-cepat mereka ingat kepada Allah. Kemudian mereka minta ampun atas dosa-dosanya. Karena mereka yakin gak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak terus-menerus dalam dosanya padahal tahu itu dosa. Ini orang bertakwa. Bersalah, cepat ingat, lalu tobat, berhenti dari dosanya. Begitu dia berdosa, ada noda hitam dalam hatinya yang membuat dia mengeras. Tapi cepat-cepat tobat, istighfar, berhenti dari dosanya. Tobatnya, istighfarnya itu menghapus kembali noda yang mengotori hatinya. Bersih lagi. Hatinya yang sedikit mengeras menjadi lunak kembali. Menjadi lembut kembali. Menjadi mudah kembali menerima nasihat, wejangan, dakwah ataupun pencerahan yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa in zida, kalau ditambah setelah dia berdosa, tidak tobat, malah dosa lagi, bertambah terus. Tinta yang mengotorinya, noda yang menggelapkan dan menghitamkan hatinya, sehingga hatinya tambah legam, tambah hitam, tambah kotor, dan tambah mengeras. Itulah yang disebut dengan ron, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah terangkan dalam surah Al-Mutaffifin tadi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ron, itu adalah noda, itu adalah kotoran, itu adalah karat yang turun atau mengotori hati-hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, kalau sudah legam begitu dinasihati, benci kepada yang menasihatinya, didakwahi, merasa tersindir, akhirnya marah kepada yang mendakwahinya, diberikan uraian Quran, sunnah, ilmu, pencerahan, malah anti terhadap orang yang memberikannya. Itu efek dari dosa. Dan penyebab dosa tersebut mengakibatkan kotornya hati, mengerasnya hati, bahkan tak mustahil bisa menyebabkan hati tersebut mati. Kalau hati sudah mati berbahaya, tak ingat lagi kepada akhirat, tak ingat lagi kepada tujuan hidup dia diciptakan. Dia akan memandang kebenaran sebagai sebuah kesalahan, kesalahan sebagai kebenaran, yang sunnah dianggap bidah, yang bidah dianggap sunnah, yang adat dianggap ibadah, yang ibadah dianggap adat. Terbalik. Itu hati orang yang sudah mati. Maka resiko kematian hati bisa terjadi bagi orang yang dosanya terus-menerus. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Imam Hasan Al-Basri, huwa dzambu ala dzambi hatta, kata Imam Hasan Al-Basri, yu'mil qalba fayumituh. Ini yang dimaksud ron di dalam ayat adalah dosa yang bertumpuk di atas dosa. Dia berdosa, tidak tobat malah nambah. Baik dosa yang sama ataupun dosa-dosa bentuk lainnya. Akhirnya apa? Fayu'mi qalbahu. Hatinya buta. Lalu hati itu mati. Kalau sudah buta dan hati, dia tidak lagi bisa melihat kebenaran, mendengar kebenaran, dan tidak mau peduli terhadap benar salah. Yang penting menguntungkan pribadi, keluarga, golongan dia di dunia, tanpa peduli orang lain, tanpa peduli balasannya baik di dunia dan di akhirat. Ini yang oleh Allah dikatakan
Summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka itu buta, mereka itu tuli, mereka itu bisu, dan mereka tidak bisa kembali lagi. Maksudnya buta terhadap kebenaran, tuli terhadap kebenaran, bisu terhadap kebenaran, tidak mau ngomong kebenaran, sekali ngomong keburukan. Tidak mau melihat kebenaran, sekali yang dilihat kebenaran terbalik menjadi sebuah kebatilan dalam pandangan dia. Tidak mau mendengar kebenaran, ketika mendengar kebenaran terasa sebagai hantaman, sindiran ataupun yang sejenisnya sehingga dia anti. Kalau sudah demikian, maka fama ba'dal haqqi illa dhalar. Tak ada lagi setelah hilangnya kebenaran dari diri seseorang kecuali kesesatan. Dia sudah tersesat jalan hidupnya, tak akan bisa kembali lagi kepada kebenaran karena Allah telah mengunci mati hatinya, telah mengunci mati penglihatan batinnya sehingga hatinya buta dan hatinya mati. Itulah yang dimaksud dengan ran di dalam surah Al-Mutaffifin yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dari penjelasan di khutbah yang pertama tadi, kita mengetahui bahayanya dosa bagi hati kita, bagi jiwa kita. Karena dosa itu memberi efek domino. Makna efek domino adalah satu dosa bisa mendorong pelakunya melakukan dosa lain berikutnya. Terus, satu dosa dilakukan, muncul keinginan untuk melakukan dosa lain. Dilakukan lagi, muncul lagi dorongan yang lebih kuat melakukan dosa lainnya lagi. Terus, lama-lama makin besar dosanya, dimulai dari dosa kecil, kemudian melangkah kepada dosa yang lebih besar. Karena apa? Karena tadi, satu dosa, satu tetes noda. Kalau sudah ternoda, berat ibadah, semangat bermaksiat. Akhirnya lebih cenderung untuk dosa lagi. Karena dosa itu menyenangkan. Berbuat dosa membuat orang itu gembira dan betah. Dan memberi efek candu, kecanduan. Dia ketagihan untuk berbuat lagi, terus. Makanya Nabi wanti-wanti untuk menjauhi satu jenis dosa apapun, karena dosa itu bisa mendorong pelakunya kepada dosa lain atau berhenti dari ibadah yang selama ini dilakukan. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wal fujur yahdi ilan nar." Jauhi oleh kalian dusta, bohong. Jangan sekali-kali bohong, jangan sekali-kali berdusta. Karena dusta itu bisa mendorong pelakunya kepada perbuatan fujur. Fujur itu dosa bentuk lain. Atau fujur itu berhenti dari ketaatan yang selama ini dia lakukan. Karena dosa, karena berdusta, malas melakukan ibadah yang selama ini dilakukan. Akhirnya berhenti. Itu fujur. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan fujur menyeret pelakunya ke dalam neraka.
Dari sinilah wajib wanti-wanti, jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa, dan ketika kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam dosa, segeralah berhenti, segeralah tobat, segeralah minta ampunan istighfar, segeralah memperbaiki diri, maka hati yang kotor bersih lagi, hati yang mengeras bisa melunak lagi, hati yang sudah terjangkiti penyakit bisa sembuh sehat lagi seperti sedia kala. Kalau sudah sehat seperti biasa, semangat ibadah menggebu lagi, filter, saringan atau daya tahan menolak ajakan-ajakan untuk berbuat dosa dan maksiat ini bentengnya semakin kuat, daya tolaknya semakin hebat, tidak akan tergiur lagi, tidak akan tertarik lagi untuk berbuat dosa. Akhirnya yang dia lakukan hanya antara perintah yang wajib, yang sunnah, yang baik, yang merupakan amal soleh, aplikasi dari keimanan dan tauhid, itu dalam hidupnya. Dan bila ini dia lakukan sampai akhir hayatnya, mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan menjadi orang yang mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan ridha kepada Allah, dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Orang ini akan berbahagia di alam kuburnya, berbahagia lagi di akhirat nanti dengan kebahagiaan yang tidak ada taranya. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang selalu diberi hidayah taufik untuk bertobat dari dosa dan kesalahan, untuk menjaga diri dari dosa dan kesalahan, untuk menjaga kebersihan hati kita dari noda-noda, untuk menjaga kelembutan dan kelemah lembutan hati kita dari kerasnya hati. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.